Halo semuanya, selamat datang di Civic Talks. Nah, di podcast mata kuliah kewarganegaraan kali ini bareng saya, Amelia Putri Leterin, yang ingin mewawancarai Ketua ULD dan juga Ketua PPK PT. Silakan Bapak memperkenalkan. Silakan Pak Gufron. Baik, ya selamat pagi semuanya. Nama saya Gufron. Ya, saya di sini di Pradita, ditugaskan untuk menjadi Ketua Satgas PKPT, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Yang sebelumnya itu namanya PPKS, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Ristek yang baru itu di upgrade lagi. Jadi kekerasannya itu bukan hanya di seksual saja, tapi dia tuh nanti di kekerasan ini ada 6 bagian yang salah satunya juga seksual juga masuk, kekerasan seksual. Nah, di bawah di kita strukturnya itu di PKKPT itu di bawahnya itu kita ada unit ULD. Unit layanan disabilitas yang itu dikomandoi oleh Pak Andreas. Ya, saya Andreas. Saat ini dipercaya untuk memimpin unit layanan disabilitas di Pradita University. Baik. Oke, jadi kita langsung aja ya Pak ngobrol nih gimana tentang fasilitas kampus dan juga menghubungkan dengan prinsip universal design. Jadi yang pertama aku mau ngebahas tentang analisis rem di Pradita ini. Nah, pertanyaan dari aku nih, menurut Bapak, seberapa penting sih keberadaan handrail dan juga pelindung atap di ramp untuk menjamin keselamatan pengguna kursi roda atau tongkat? Baik, rem itu di kami ada beberapa titik ya, di gedung 1 di depan dan di tengah, kemudian di gedung 2 juga ada di depan. Sebenarnya kalau bicara masalah penting enggaknya handrail itu, kita harus lihat dulu panjang rintasan dari handrail. Handrail panjang rintasan rem maksud kami. Rem itu di kami sangat pendek dan sangat landai sehingga menurut kami tidak terlalu memerlukan handrail. Satu, yang kedua itu posisinya sudah dekat di teras, jadi sudah ada kanopi juga di situ. Yang tiga, kami juga ada petugas security yang akan siap membantu ketika membutuhkan ada teman mahasiswa atau ada tamu yang membutuhkan bantuan kursi roda. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah kami juga memiliki relawan, meskipun masih sedikit ya di ULD yang akan membantu seperti itu. Oke, Bapak. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih tentang analisis tangganya. Nah, menurut Bapak juga nih, gimana soal kondisi tangga di Pradita? Apakah keberadaan handrail di satu sisi itu cukup atau justru berbahaya nih bagi mereka? Baik, saya akan menjelaskan dulu, kemudian Pak Gufron juga bisa menambahkan ya. Kalau handrail di tangga memang hanya satu. Kenapa? Dengan pertimbangan bahwa ketika ada seorang dengan kondisi khusus atau difabel memerlukan sandaran di satu anak tangga, itu dia akan justru akan mempergunakan kedua tangannya dia ketika tidak ada kondisi khusus di tangan ya, untuk bersandar di satu railing. Itu kan lebih stabil dengan juga desain railing yang desain di handrail yang sudah kami desain seperti itu. Kalau satu akan mengurangi space juga, yang kedua tadi bahwa mungkin saja bingung akan mau kemana. Kalau satu jelas dia akan punya patokan di satu sisi, dia akan bersandar di seperti itu. Pak Gufron mungkin ada tambahan. Betul ya. Jadi yang kita punya sekarang itu saya rasa desainnya sudah cukup suportif ya untuk disable, karena dia memang sudah didesain seperti itu dengan satu yang ada itu memang fokus memang situ, karena memang yang diperlukan oleh pengguna ini adalah satu itu, dan itu sangat kuat dan itu sangat mendukung dan itu sangat mempermudah bagi si pengguna sendiri. Ya tadi itu justru semakin kalau dua itu malah kalau untuk pengguna disabilitas ini dia justru malah kurang bagus ya, dan memang itu didesain juga yang untuk yang normal aja, yang biasa juga. Toh biasanya ya kalau yang satu itu dia tuh di pojoknya itu sudah artinya tidak bolong sama sekali ya, dan sudah ada
entah itu tembok ataupun Dan lantai juga kami lantai menggunakan materi yang nggak licin ya. Oh iya. Dan yang kedua juga tambahan, right. kalaupun akhirnya kesulitan ke lantai tetap ada lift ya, di kami juga ada lift seperti itu kan. Betul. Seperti itu. Ada lift yang memang bisa memuat kursi roda. Iya, Seperti Pak, itu. betul. Oke. Nah, selanjutnya kita membahas bagaimana furniturnya nih, Pak. Nah, dari Bapak nih, apa dampak jangka pendek dan jangka panjang jika mahasiswa disabilitas tidak punya akses ke furnitur yang sesuai? Oke, sebenarnya kebetulan kami juga kebetulan kami juga diberikan tanggung jawab di bagian umum ya. Jadi saat ini beberapa kelas sudah diubah settingnya dan diadakan dengan setting meja seperti ini. Jadi itu nanti harusnya bisa mengakomodasi kursi roda seperti itu. Jadi memang masih ada beberapa kelas dengan gaya konvensional lama ya, sudah fix istilahnya kursi lipat. Tapi tapi sekarang semakin banyak kelas yang baru yang mengakomodasi untuk kebutuhan meja seperti itu. Jadi ke depan kami harapkan tidak ada hambatan untuk teman-teman yang difabel yang menggunakan kursi roda untuk seperti itu sih. Dan untuk ini tambah juga yang untuk kita upgrade ke sana, kita tidak pernah berhenti berkolaborasi dan juga masukan dari teman-teman yang arsitektur. Seperti kita ketahui bahwa di kampus kita ini ada prodi arsitektur dan mahasiswa sangat kreatif. Dan mereka bisa memfasilitasi, artinya mereka juga cukup tahu apa yang dibutuhkan oleh ULD ini. Kalau seandainya kita memerlukan itu, mereka sanggup mendesain yang memang khusus untuk ULD. Betul. Jadi semester lalu tuh kami diundang untuk memberikan analisis terhadap tugas akhir semester mereka tuh. Jadi mereka membuat desain untuk ruangan yang ramah difabel. Jadi banyak sekali prestasi dari mereka setiap kelompok ya. Jadi itu memberikan banyak insight buat kami juga ke depan. Ketika ada kebutuhan ya kami akan mengupgrade seperti itu. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih, kira-kira punya nggak Pak kayak rekomendasi furnitur gitu yang idealnya gimana? Nah, rekomendasi itu kan sebenarnya banyak. Kami kan juga memiliki banyak vendor. Sebenarnya tergantung kebutuhannya. Apakah nanti misalnya buat tunanetra itu kan beda dengan yang katakan kepleset atau bukan kepleset tapi yang memiliki anggota tubuh yang kurang atau tidak lengkap seperti itu. Jadi materialnya yang anti selip seperti itu. Karena ada 13 atau 16 macam disabilitas sih. Jadi cukup banyak. Jadi kalau kita penuhi semua mungkin juga enggak, tapi paling enggak kita cari yang optimal nanti pada saat kebutuhan itu. Apakah yang soft teksturnya atau seperti apa, seperti itu. Dari Pak Gufran? Ya, seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa memang kita tidak pernah berhenti kolaborasi, bertanya kepada ahli. Jadi mereka ahlinya ini yang lebih tahu tentang hal ini. Ketika hal ini dibutuhkan, kami selalu merekomendasikan, kami minta rekomendasi dari ahli tersebut. Tentunya kita tidak sembarangan mempersiapkan itu dan ahli yang lebih tahu. Tapi yang jelas kita komitmen tentang hal itu, kita akan menyediakan hal yang itu diperlukan untuk disabilitas ini, dan itu untuk mendukung ya seperti tadi itu di awal, mendukung bagaimana memang Pradita itu mendukung sistem pendidikan yang inklusif tadi. Itu yang paling penting. Pradita ke depan tentu dan sekarang juga sudah mendukung sistem pendidikan yang inklusi ya. Jadi teman-teman juga bisa berguna di sini seperti itu. Oke Bapak, ini kita hampir udah mau closing ya. Ini bisa dibilang pertanyaan terakhir sih. Ya. Bagaimana harapan Bapak terhadap Pradita agar bisa menjadi kampus yang benar-benar inklusif nih Pak, sesuai dengan semangat UUD 1945, UU Disabilitas 2016 dan CRFPD? Ya, harapannya tentu Pradita ke depan dengan fasilitas yang terus dikembangkan itu mampu menjadi kampus yang benar-benar siap untuk menerima teman-teman mahasiswa yang difabel seperti itu. Ya, meskipun kita juga harus sadar bersama-sama bahwa ada requirement tertentu untuk beberapa prodi. Jadi kita juga harus mempertimbangkan hal tersebut ya, seperti itu. Dari Pak Gufran? Ya, tentunya kami senantiasa berharap dan berupaya agar Universitas Pradita ini dapat terus berkembang ya, menjadi kampus yang semakin inklusif ya, bagi seluruh mahasiswa ya, termasuk mahasiswa yang difabel, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung untuk semua. Itu dengan kebutuhan khususnya kami bisa mengakomodasi itu. Baik Pak.
Oke, sepertinya itu aja dari saya pertanyaannya dan juga podcast kali ini. Terima kasih buat Bapak yang udah mau kami undang dan Sama-sama. mau kami Semoga wawancarai. bermanfaat Ya. dan juga ini mudah-mudahan ini juga menjadi media bagi dari kami dari Satgas PKKPT untuk menyuarakan ini, untuk menyampaikan pesan-pesan ini. Semoga Satgas ini terus berkembang, terus bekerja demi untuk memajukan pendidikan di Indonesia khususnya di Pradita. Oke, Oke, terima sudah. kasih.